cruising. Nah, selanjutnya yaitu maksimum lift to drag ratio atau L per D max. Salah satu parameter yang penting pada pesawat itu terbang cruising itu adalah L per TD, di lift to drag ratio-nya. Salah satu tujuan dalam mendesain pesawat untuk aerodinamika yaitu di mana pesawat dapat memproduksi lift yang maksimum dengan drag yang sekecil mungkin. Di sini lift per drag ratio-nya, lift to drag ratio-nya ditampilkan secara signifikan, dirancang sesignifikan mungkin pada saat mendesain sebuah pesawat. Di desain objeknya several application, terdapat banyak aplikasi pada pesawat. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwasanya pesawat untuk terbang secara steady atau secara berkelanjutan, L per D-nya, lift to drag ratio-nya, itu harus sama dengan thrust to wake ratio-nya. Jadi L per D harus sama dengan W per T, di mana thrust sama dengan weight dan drag kita balik D per L sama dengan W sama dengan lift per drag-nya. Nah, in cruising flight, the lift is equal to the aircraft. So, jadi untuk memaksimalkan L per D-nya, kita harus meminimalisir drag-nya juga. Nah, dengan untuk memaksimalkan lift to drag ratio-nya, kita harus memaksimalkan juga lift coefficient lift-nya terhadap drag coefficient-nya. Jadi dengan ini kita bisa lihat dengan rumus CD sama dengan CD 0 plus K CL kuadrat. Untuk mendapati maksimum CL per CD-nya, kita bisa menggunakan rumus ini. CL per CD sama dengan 1 per 2 akar K C D 0. Di mana dalam hubungan ini untuk menghasilkan maksimum lift to drag ratio-nya pada beberapa pesawat, pendekatannya itu dengan rumus-rumus ini, di mana kita bisa definisikan K sebagai drag correction factor dan DO sebagai zero lift drag coefficient. Nah, di sini teman-teman mungkin sudah belajar di materi sebelumnya mengenai drag pada pesawat. Oke, di sini kita bisa lihat kurva pesawat atau variasi CL per CD terhadap angle of attack-nya. Nah, di sini kita bisa lihat variasi airfoil CL per CD terhadap angle of attack-nya. Nah, pada sumbu X kita definisikan sebagai AOA dan sumbu Y sebagai CL per CD, di mana hubungan CL per CD terhadap AOA dengan terhadap angle of attack-nya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya semakin besar angle of attack akan membentuk kurva parabolik terhadap CL per CD yang dihasilkan. Di grafik ini ditunjukkan bahwasanya cruise angle of attack terbaik itu terdapat pada 4 derajat dengan
CL per CD yang maksimum, yaitu sekitaran 25. Dengan rasio CL per CD-nya itu 25. Ini merupakan kondisi terbaik untuk cruising pada pada variasi Arpa ini. Di sini terdapat tabel di mana variasi drag dan L per D-nya terhadap kecepatan pesawat dengan massa 5.000 kilo. Dengan pesawat massa 5.000 kilo ini, pada kecepatan 100 derajat, dia membutuhkan angel of attack sekitaran 15 angel of attack. Dan di sini kita lihat, teman-teman bisa lihat bahwasanya untuk mempertahankan terbang strike level itu dibutuhkan angel of attack yang berbeda-beda juga, tergantung dengan dengan kecepatan dan per drag yang dihasilkan. Nah, kita lihat pada tabel ini. Dari tabel tadi kita buat sebagai grafik hubungan antara drag dan lift per drag terhadap kecepatannya, di mana kurva menunjukkan lift per drag dan kurva merah ini menunjukkan drag. Pada pesawat dengan massa 5.000 kilo, kita bisa lihat pesawat ini akan dapat terbang baik dengan kecepatan 180 knots untuk mempertahankan kursinya. Pada kecepatan 180 knot, dia memiliki drag yang sangat kecil dan memiliki lift per drag-nya yang sangat besar terhadap lift per drag-nya. Jadi kita bisa lihat di sini. Kurva drag dan lift per drag-nya dia membentuk sebuah parabolik, tidak linear dengan kecepatannya. Drag-nya pun tidak linear, seperti yang saya jelaskan di awal tadi dan ditunjukkan di kurva yang awal tadi. Drag itu tidak linear, tidak selalu linear dengan kecepatannya. Ada pada beberapa tempat dia memiliki drag yang sangat kecil. Pada di kurva ini, optimumnya pesawat ini dengan massa 5.000 kilo, saya ulangi lagi, dengan massa 5.000 kilo, itu dia mempertahankan kondisi kursinya dengan kecepatan 180 knot. Gitu. Kita lanjut.